Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Suara Gembala. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Karena kami merindukan Tuhan. Boleh senantiasa memegang tangan kami dan menuntun langkah-langkah dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak berani berjalan sendirian. Kami membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan untuk menerangi jalan-jalan kami dan untuk menolong kami supaya kami tidak berjalan menyimpang dari jalan-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, beracaralah atas setiap kami tanpa terkecuali, agar sungguh suara Tuhan yang boleh memenuhi relung hati kami dan Engkau sendiri yang boleh menyatakan kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membaca dari kitab Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah Anda bertanya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, berapa lama lagi aku harus mengalami semuanya ini? Berapa lama lagi aku harus menantikan segalanya berakhir, pandemi COVID-19 ini berakhir? Pernahkah Anda secara serius bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku harus mengalami semuanya ini? Saudara-saudara, kata yang penting yang dipertanyakan oleh pemazmur Daud pernah juga menginspirasi seorang Pontas Purba yang kemudian menggubah lagu yang sangat indah. Lagu dengan judul Berapa Lama Lagi Tuhan. Kalau Anda mendengarkan lagunya dari YouTube, lagu dengan berciri khas Tapanuli, akan dimulai dengan suling Tapanuli yang sangat menyayat hati. Ketika dimulai lagunya, maka suaranya lirih dan suaranya betul-betul berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Kau sembunyikan aku dari wajah-Mu? Lagu yang sangat indah. Mungkin kalau saudara anggota paduan suara, Anda pasti pernah menyanyikan lagu ini. Lagu yang pernah menjadi lagu wajib di acara festival-festival paduan suara. Lagu yang mau bertanya kepada saudara dan saya, seperti apakah
iman itu. Saudara-saudara, pemazmur secara serius memulai Mazmur 13 dengan bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Saudara-saudara, di dalam teologi, apa yang dipertanyakan pemazmur disebut dengan teodisi. Dari kata theos artinya Allah dan dike artinya keadilan. Untuk mempertanyakan sesuatu tentang Allah dan tentang keadilan Allah. Ketika bertanya kepada Allah, di manakah engkau? Kalau Allah ada, kenapa bencana ini harus terjadi? Kenapa penderitaan ini harus terjadi? Apa betul Tuhan hadir dalam semuanya ini? Apa betul kita dilupakan oleh Tuhan? Apa betul kita diabaikan oleh Tuhan? Saudara-saudara, pertanyaan teodisi ini pertanyaan yang mau mempertanyakan tentang Tuhan. Tapi apakah orang yang mempertanyakan berarti orang itu tidak beriman? Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi aku dilupakan? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Ini sangat bertentangan dengan berkat. Kalau dalam formula berkat dikatakan Tuhan menghadapkan wajahmu kepada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Dan itu berarti Tuhan mempedulikan kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat dan menolong kita. Tetapi kalau dikatakan Tuhan kau sembunyikan wajahmu kepadaku, itu berarti kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan mengabaikan kita, dan Tuhan tidak mempedulikan kita. Saudara-saudara, apakah orang yang mempertanyakan itu berarti dia tidak beriman? Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Pemazmur menyerukan itu, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Dengan tanda tanya. Ini suatu pertanyaan, bukan satu pernyataan. Dan Yesus dalam perjanjian baru, ketika dia di atas salib, dia juga pernah menyerukan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan itu bukan mencirikan bahwa orang yang bertanya itu tidak beriman. Justru di dalam penderitaannya, di dalam keadaannya yang sungguh-sungguh menderita itu, dia mau bertanya, dia mau berdialog dengan Tuhan. Dia mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mau mencari Tuhan. Dan karena itu bukan berarti orang yang mempertanyakan itu tidak beriman. Tetapi dengan mengatakan dalam ayatnya yang keempat, pemazmur mengatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kataku di sana mau menunjukkan iman pemazmur kepada Tuhan. Dia membutuhkan jawaban. Dia meminta jawaban dari Tuhan. Itu berarti dia sedang mencari Tuhan. Dan itulah iman. Iman berarti tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun jawaban belum ada. Walaupun jawaban belum pasti. Walaupun semuanya belum berakhir dan belum berlalu. Iman, saudara-saudara, berarti percaya kepada Tuhan. Sekalipun berjalan di dalam misteri. Kita belum tahu apakah yang terjadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Sehingga ketika saat ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya bersyukur bahwa Mazmur 13 tidak hanya dipenuhi dengan tanda tanya.
Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Tetapi kita bersyukur akhirnya Mazmur 13 ditutup oleh ayat 6 yang menyatakan satu pernyataan iman. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan iman. Ketika pemazmur berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa pemazmur mau menunjukkan imannya. Iman yang berani percaya sekalipun harus berjalan di tengah misteri iman. Kenyataan belum berubah, tetapi dia mengatakan kepada kasih setiamu aku percaya. Karena itu aku bersorak-sorak karena penyelamatan. Kembali ke lagu Pontas Purba, kalau Anda memperhatikan, lantunan lagu itu dimulai dengan pelan, dimulai dengan lirih, dimulai dengan ritme yang perlahan. Tetapi bagian akhir dari lagu itu ritmenya berubah. Penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Karena lagu itu ditutup dengan pernyataan iman. Bahwa aku mau percaya kepada Tuhan. Hatiku mau bersorak-sorak. Dan aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Indahnya iman yang disaksikan oleh pemazmur Daud. Mau menyatakan kepada saudara dan saya. Mari kita juga memiliki iman yang berdialog dengan Tuhan. Tidak masalah Anda bertanya kepada Tuhan ketika Anda berada dalam kesulitan. Di tengah pandemi mungkin kesulitan karena pekerjaan, kesulitan karena ekonomi, kesulitan karena segala rencana-rencana masa depan. Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan. Pemazmur mengajak kita boleh bertanya, boleh mencari Tuhan. Tetapi siap kalau Tuhan belum menjawab dengan jelas. Siap kalau Tuhan belum menunjukkan jawaban yang pasti. Belum membuat perubahan yang pasti. Tetapi itu bukan berarti kita punya alasan untuk tidak beriman. Saudara dan saya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kita sedang berada dalam transisi untuk menuju kepada situasi new normal. Yang kita belum tahu ketika segala sesuatunya sudah dibuka. Bukan berarti COVID-19-nya sudah berakhir. Tapi bagaimana orang disiapkan untuk masuk ke tahap baru. Di mana tetap harus berada dalam protokol kesehatan yang ketat. Tetapi harus beraktivitas, harus berusaha kembali kepada segala rutinitasnya. Untuk menghidupkan ekonomi, untuk membangun segala sesuatunya seperti semula. Saudara dan saya, kita belum bisa mengatakan ini sudah berakhir. Kita masih bisa bertanya berapa lama lagi Tuhan ini akan berakhir? Berapa bulan lagi? Sampai 1 tahunkah? Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan. Pemazmur mengajak kita memiliki statement iman, memiliki pernyataan iman. Meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan karena itu mari sebagaimana pemazmur kita juga boleh menyatakan iman kita. Kepada kasih setiamu yang tidak berubah itu Tuhan, aku percaya. Mari kita bersorak-sorak karena Tuhan adalah penyelamatkan kita, bukan yang lain. Dan mari kita mengisi hari-hari kita dengan menyanyi,
mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita begitu banyak. Mari kita senantiasa bersorak-sorak bagi Tuhan. Tidak melupakan untuk mengucap syukur senantiasa. Amin.